Community Shield merupakan pertandingan yang mempertemukan juara Premier League melawan juara Piala FA. Community Shield sendiri diselenggarakan pada awal musim sebagai penanda bahwa Liga Primer Inggris akan segera dimulai. Keberadaan Community Shield sebenarnya bisa dibilang penting dan juga tidak penting. Community Shield bukanlah trofi mayor, tetapi keberadaannya dapat melengkapi julukan sextuple suatu klub yang ingin menyapu bersih semua trofi. Namun beberapa pelatih menganggap bahwa Community Shield tidak lebih dari ajang pemanasan sebelum kompetisi liga dimulai. Maka tak mengherankan apabila klub yang kalah dalam Community Shield tidak begitu menyesali hasil pertandingan. Meski begitu, Community Shield memiliki sejarah yang sangat panjang dalam persepakbolaan di Inggris. Bagi yang sudah mengikuti Liga Inggris sejak era 90-an, mungkin kalian sudah tahu bahwa Community Shield ini dulunya bernama Charity Shield dalam bahasa Indonesia. Nama Charity Shield dapat diartikan sebagai perisai amal. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pertandingan tersebut, yang memang dulunya Charity Shield diselenggarakan untuk kegiatan amal. Namun sejak tahun 2002, Charity Shield berganti nama menjadi Community Shield dan masih bertahan sampai dengan sekarang. Lalu mengapa pertandingan yang awalnya bertujuan hal-hal kemanusiaan tersebut harus diganti namanya menjadi Community Shield? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Community Shield sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 1908. Namun cikal bakal pertandingan ini sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 1898, terdapat pertandingan yang mempertemukan klub profesional terbaik melawan klub amatir terbaik di Inggris yang bertajuk Sheriff of London Charity Shield. Klub profesional terbaik diambil dari pemenang First Division atau Piala FA pada tahun sebelumnya. Sedangkan klub amatir terbaik biasanya diwakili oleh Corinthians yang menjadi klub amatir terbaik di Inggris yang kisahnya menginspirasi banyak klub di dunia. Turnamen ini dirancang oleh Sir Thomas Dewar dan diselenggarakan oleh FA selaku federasi yang menaungi klub profesional. Tujuannya untuk mengumpulkan dana amal bagi rumah sakit dan kegiatan amal lainnya. Maka tak mengherankan apabila dalam title turnamen terdapat kata charity yang mengingatkan bahwa pertandingan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan amal. Dalam 10 kali penyelenggaraan, 6 kali Sheriff of London Charity Shield dimenangkan oleh klub profesional. Sedangkan 2 kali klub amatir meraih kemenangan. Serta 2 edisi lainnya berakhir dengan skor imbang yang membuat gelar juara diberikan kepada masing-masing klub. Meskipun diselenggarakan untuk klub Inggris, namun pada tahun 1899, klub amatir Skotlandia, Queen's Park, juga turut mengikuti pertandingan ini. Saat itu Queen's Park bertemu dengan Aston Villa yang baru saja menjuarai First Division. Edisi tersebut menjadi satu-satunya edisi di mana klub amatir tidak diwakili oleh Corinthians. Pemilihan Queen's Park sendiri dilakukan karena klub asal Skotlandia tersebut 2 kali mengalahkan Corinthians. Sayangnya Sheriff of London Charity Shield tidak berusia panjang. Tahun 1907 menjadi edisi terakhir turnamen ini dikarenakan keretakan yang terjadi antara FA dengan klub amatir. Akibatnya, Sheriff of London Charity Shield bubar, sedangkan FA membuat turnamen sendiri bertajuk Charity Shield pada tahun 1908 yang menjadi awal lahirnya Community Shield. Pada masa awal penyelenggaraannya, Charity Shield mengalami berbagai perubahan format. Misalnya pada edisi 1913, mempertemukan kumpulan klub profesional melawan kumpulan klub amatir. Hal yang sama terjadi pada beberapa edisi selanjutnya. Barulah pada tahun 1930, Charity Shield rutin mempertemukan kampion First Division melawan juara Piala FA.
Namun terdapat pengecualian pada beberapa edisi spesial, seperti pada tahun 1950 yang mempertemukan timnas Inggris yang berlaga di Piala Dunia melawan FA Canadian Touring Team. Kemudian di tahun 1961, Tottenham Hotspur terpaksa melawan FA Select 11 karena di tahun tersebut Tottenham berhasil menjuarai First Division dan Piala FA. Momen menarik lainnya juga terjadi pada edisi 1971, di mana Arsenal berhasil menjuarai First Division dan Piala FA. Namun sayangnya laga Charity Shield bersamaan dengan tur pramusim, sehingga Arsenal memilih tur pramusim dan meninggalkan Charity Shield. Laga pun diubah dengan mempertemukan Liverpool sebagai runner-up Piala FA melawan Leicester City sebagai juara Second Division. Edisi ini dimenangkan Leicester City yang tanpa menjuarai First Division maupun Piala FA. Setahun berselang kembali terjadi momen aneh di mana Charity Shield seharusnya mempertemukan Derby County melawan Leeds United. Namun kedua klub tersebut menolak bertanding yang membuat FA mengganti pesertanya menjadi Manchester City sebagai tim peringkat keempat Liga melawan Aston Villa juara divisi ketiga. Keanehan tim peserta yang terjadi sebelumnya sebenarnya dilakukan FA untuk membuat pertandingan Charity Shield semakin ramai penonton. Kala itu Charity Shield memang dianggap sebagai pertandingan pemanasan dan kurang prestisius, sehingga kerap dianggap sebelah mata. FA pun mengakalinya dengan mengundang klub yang bahkan tidak juara apa-apa untuk bertanding pada laga Charity Shield. Sesuai namanya, Charity Shield seharusnya ditujukan untuk pertandingan amal yang dikelola secara profesional. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai keberadaan Charity Shield. Pada tahun 2002, Komisi Amal Inggris menganggap bahwa FA tidak memenuhi syarat untuk menyebut Charity Shield sebagai pertandingan amal. FA dianggap gagal memberitahu secara spesifik kemana uang hasil penjualan tiket maupun keuntungan lainnya. Sedangkan FA sendiri mengklaim bahwa mereka mendapat banyak pemasukan dari pertandingan Charity Shield dan telah didistribusikan kepada sejumlah lembaga amal, seperti The Doorway Project yang menyediakan tempat bagi tunawisma, maupun mereka yang memiliki masalah berat, serta masih banyak lembaga amal lainnya. Akibat perselisihan tersebut, FA kemudian mengubah nama Charity Shield menjadi Community Shield yang terus dipakai sampai dengan sekarang. Sementara itu, meskipun Community Shield kerap dianggap sebagai laga pemanasan, namun UEFA sendiri mengakui bahwa kompetisi tersebut resmi dan mirip seperti turnamen UEFA Super Cup yang mempertemukan juara Liga Champions melawan pemenang Europa League. Meski begitu, Community Shield sudah terlanjur dianggap sebagai turnamen pemanasan menjelang kompetisi liga dimulai. Maka tak mengherankan apabila beberapa klub yang kalah di laga Community Shield tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Sementara itu, di Indonesia sendiri juga pernah ada turnamen Community Shield yang mempertemukan juara Liga Indonesia melawan kampiun Piala Indonesia. Community Shield Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 yang mempertemukan Persipura Jayapura melawan Sriwijaya FC. Setahun berselang, giliran Arema FC menjamu Sriwijaya FC. Saat terjadi dualisme, Community Shield Indonesia masih sempat dimainkan pada tahun 2013 yang mempertemukan Semen Padang melawan Persibo Bojonegoro. Sayangnya sejak saat itu, Community Shield Indonesia tidak pernah lagi diselenggarakan seiring dengan inkonsistensi Piala Indonesia. Padahal Community Shield Indonesia bisa menjadi turnamen tambahan untuk semakin menyemarakan sepak bola di Indonesia. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Footics ID lainnya.